Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah menyatukan hati dan memulai ibadah pada minggu ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pujian dari PKJ 4 bait yang pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Pada kesempatan saat ini, ketika kita akan menutup bulan keluarga, kita akan mendasari ibadah kita dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yang demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita, dan pada kesempatan saat ini kita akan menggumuli tema keluarga yang memahami firman. Selalu menghina hikmat dan didik.
Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami tunduk di hadapan-Mu saat ini. Kami merendahkan hati kami dan kami mengaku akan segala dosa kesalahan kami. Sesungguhnya kami juga tidak layak untuk bersekutu dengan Engkau. Oleh sebab itu saat ini kami memohon Engkau tiliklah kami, rasukilah kami, nyatakan kepada kami apa yang seharusnya kami lakukan. Dan biarlah saat ini Engkau memperkenankan kami untuk boleh beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan namamu, serta menikmati sabdamu. Bapa, dengarlah permohonan doa kami ini, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap kita yang mau mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan, saat ini Tuhan menyatakan kepada kita berita anugerah, seperti yang dinyatakan di dalam kitab Yesaya, pasal yang pertama, ayat yang ke-18, yang berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Saling mengasihi sama
Sebelum kita membaca dan menikmati firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan saat kita akan menikmati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami siap menyambut firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menyatakannya. Jadikanlah kami seperti tanah liat di tangan penjunan. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami menjadi karya-Mu yang agung di dalam kehidupan ini, yang dapat mendatangkan kebaikan bagi sesama kami dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini untuk menjadi alat dalam pemberitaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau nyatakan atasnya. Di dalam nama Yesus kami pohonkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan saat ini kita akan menikmati firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-46. Firman Tuhan menyatakan kepada kita demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hukum atau peraturan dibuat sesungguhnya untuk ditaati. Karena hukum, peraturan itu dibuat sesungguhnya untuk membuat keteraturan. Ketika hidup dalam keteraturan,
pasti hidup itu akan menjadi baik. Tetapi sayangnya, di dalam kenyataan kehidupan ini, seringkali hukum atau aturan itu yang sudah dibuat itu diabaikan. Kadang-kadang orang pura-pura tidak tahu kalau ada aturan. Kadang-kadang orang pura-pura kalau ada hukum di dalam kehidupan ini. Bahkan tidak jarang ketika menghadapi hukum, orang justru melanggar. Ketika tidak ada orang yang menjaga, ketika tidak ada orang yang mengawasi, orang kadang-kadang dengan sengaja melanggar. Hukum yang sudah dibuat untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan ini dilanggar. Pasti ketika ini dilakukan, yang buruk yang akan terjadi. Tidak sedikit peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi karena orang mengabaikan atau melanggar undang-undang lalu lintas. Ini contoh yang sesungguhnya terjadi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam bacaan kita pada saat ini, kita justru bertemu dengan yang lebih dari itu, yaitu hukum dipakai untuk mencobai Tuhan Yesus. Hukum dipakai untuk menjatuhkan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Kisah ini terjadi dengan latar belakang ketika orang-orang Saduki bertemu dengan Tuhan Yesus dan mereka rupa-rupanya berdebat, beradu argumentasi. Dan kemudian orang-orang Saduki ini tidak bisa lagi menjawab pembicaraan, pertanyaan yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Ketika orang-orang Saduki ini sudah tidak mampu untuk berbincang dengan Tuhan Yesus, dikatakan datanglah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang memang di dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu dia menjadi pemimpin agama. Di antara mereka sesungguhnya juga ada orang-orang yang sangat menguasai tentang hukum. Khususnya adalah hukum Taurat. Ketika orang Saduki tidak bisa berdebat kembali, berdebat lagi dengan Tuhan Yesus, maka datanglah orang Farisi, dan di antara mereka ada yang sengaja mencobai Tuhan Yesus dengan hukum. Mereka sebagai orang-orang yang memang ahli hukum Taurat, sekarang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, manakah hukum yang terutama dari hukum Taurat?" Pertanyaan ini sesungguhnya mau bertanya kepada Tuhan Yesus. Dari 10 hukum Taurat yang diberikan oleh Musa atau yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai, itu mana yang paling utama? Pertanyaan ini dicatat oleh LAI, oleh Alkitab, sangat jelas, yaitu untuk mencobai Tuhan Yesus, untuk menjatuhkan wibawa, untuk menjatuhkan citra Tuhan Yesus
Ketika Tuhan Yesus menghadapi pertanyaan ini, ia kemudian menjawab, hukum yang utama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini sesungguhnya adalah merupakan rangkuman dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat dari 10 hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat yang diajukan kepadanya itu dengan merangkum hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat dengan hukum kasih kepada Allah. Sebenarnya jawaban Tuhan Yesus ini bukan sesuatu yang baru dari pikiran Tuhan Yesus. Tetapi ini tertulis di dalam kitab Ulangan. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Di dalam kitab Ulangan ini sesungguhnya sudah termuat tentang hukum kasih kepada Allah. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau yang pertama adalah kasih kepada Allah, yang kedua adalah kasih kepada sesama. Hukum yang kedua ini sesungguhnya juga merupakan rangkuman dari hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10 dari 10 hukum Taurat. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini juga sesungguhnya termuat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Sudah ada di dalam kitab Imamat. Bukan sesuatu yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini seakan-akan sudah tidak bisa terbantahkan oleh para ahli Taurat. Bagi ahli Taurat, mereka yang melakukan hukum Taurat atau di dalam agama Yahudi yang pada waktu itu berlangsung, hukum Taurat itu bukan dirangkum, bukan dibuat menjadi sedikit. Tetapi di dalam agama Yahudi pada waktu itu 10 hukum Taurat yang Musa terima di Gunung Sinai itu dijabarkan menjadi 613 hukum. Dari 10 menjadi 613 hukum. Dari 613 hukum ini, kalau diperhatikan, ada 365 yang berisi larangan. Atau boleh dikatakan hukum yang negatif. Dilarang, tidak boleh. Dan ada 248 yang berisi perintah. Atau ini yang bisa dikatakan hukum yang positif. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi ahli Taurat ataupun orang Farisi pada waktu itu, 613 hukum yang berlaku atau yang diberlakukan pada waktu itu sangat mereka pahami. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, 613 hukum itu
sangat mereka kuasai. Sayangnya 613 hukum itu bukan untuk diri sendiri. Ia lebih menekankan 613 hukum itu untuk orang lain. Ketika ia melakukan hukum, sesungguhnya bukan dalam mentaati hukum. Tetapi bagi orang Farisi dan ahli Taurat yang terjadi pada waktu itu, ketika ia mentaati hukum, ia menunjukkannya supaya orang pada waktu itu melihat bahwa dirinya taat hukum. Dirinya adalah orang yang saleh. Dirinya adalah orang yang layak untuk dicontoh karena melakukan hukum. Tetapi sesungguhnya hati mereka tidak seperti yang ditunjukkan. Oleh sebab itu Alkitab mencatat orang-orang Farisi, ahli Taurat ini adalah munafik. Kelihatannya saja baik, supaya kelihatan baik, tetapi di dalamnya atau di balik yang kelihatan itu sesungguhnya adalah keburukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat kenyataan yang terjadi di antara perdebatan antara ahli Taurat dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, soal hukum yang dipakai untuk mencobai Tuhan Yesus, sesungguhnya kita dapat mengerti bahwa yang penting sesungguhnya bukan seberapa banyak hukum atau berapa hukum yang ada. Mau 10, mau 2, atau mau 613 hukum sekalipun. Yang penting ketika kita sudah taat, ketika kita sudah sepakat, maka kita harus mau taat. Yang penting adalah taat pada hukum. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan keluarga, taat pada hukum. Mau melakukan firman Tuhan, sesungguhnya juga menjadi hal yang sangat penting. Di dalam keluarga, sesungguhnya bukan soal pandai atau fasih menghafal ayat Alkitab. Memang hafal ayat Alkitab, fasih mengungkapkan ayat-ayat Alkitab, bahkan kalau WA di grup-grup penuh ayat-ayat Alkitab, itu tidak buruk. Itu sesuatu yang baik-baik saja. Tetapi seandainya itu hanya dilakukan untuk orang lain, bukan untuk dirinya, tidak ubahnya kita menjadi seperti ahli Taurat. Firman Tuhan bukan untuk dirinya, tetapi firman Tuhan untuk orang lain. Kita sama seperti orang yang munafik. Seandainya kita hanya seperti itu. Atau hal yang mungkin terjadi dalam keluarga, kita bisa menyanyikan lagu-lagu rohani. Kita bisa menyanyikan lagu rohani itu dengan bagus karena suara kita yang menarik. Tetapi apa yang kemudian menjadi makna dari lagu itu tidak pernah kita wujudkan dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya itu juga tidak ada gunanya. Bapak, Ibu, dan Saudara,
ketika kita mau memahami firman Tuhan, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, sesungguhnya itulah yang penting. Di dalam kehidupan keluarga, ketika kita mau memahami dan melakukan firman Tuhan, maka yang bisa kita lakukan yang pertama adalah mari kita jadikan Tuhan sebagai yang utama. Ini adalah wujud dari hukum kasih yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ketika kita mau menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita, Tuhan sebagai yang mengarahkan, yang mengemudi kehidupan kita, itulah wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, sesungguhnya ketika kita mau memahami anggota keluarga kita, kita mau mengerti anggota keluarga kita, bagaimana karakter anggota keluarga kita, dan bagaimana keluarga kita mempunyai sikap, perilaku, kebiasaan. Ketika kita mau memahami dan kemudian kita mau mengasihi mereka sebagai anggota keluarga, sesungguhnya disitulah kita melakukan hukum kasih yang kedua. Ketika kita mau menjadikan anggota keluarga kita sebagai bagian dari tubuh atau kehidupan kita, disitulah kita mewujudkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose maupun kepada jemaat di Efesus membahas tentang kehidupan keluarga. Dalam dua surat ini juga ditekankan soal kasih kepada anggota keluarga. Ketika suami mengasihi istrinya, sesungguhnya ia sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mau mewujudkan akan dua hukum kasih dalam kehidupan keluarga kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Tetapi seandainya kita menggunakan hukum untuk mencobai Tuhan, bahkan kita menggunakan hukum hanya untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri, kita akan menjadi kecewa. Sama seperti orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, atau para ahli Taurat yang mencobai Tuhan Yesus. Kemudian mereka kalah, kemudian mereka sedih karena apa yang ia ajukan, yang ia perhadapkan dengan Tuhan Yesus selalu terpatahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari sebagai keluarga kita wujudkan kehidupan yang mau memahami akan firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kita senantiasa diingatkan, berbahagialah orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Andai rumah dambaan hati, tempat berbagi suka dan duka. Walau ada perbedaan, kita satu hati dalam ikatan kasih bersama. Di mana ada gelap tawa, senyum manis, mimpi indah, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Di mana anak-anak nyanyi, terdengar menyentuh hati, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Andai kasih satukan hati dan harapan jadi kenyataan. Walau kita jauh terpisah, tetaplah bersatu. Kasih satukan kita bersama. Di mana ada gelap tawa, senyum manis, mimpi indah, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Di mana anak-anak nyanyi, terdengar menyentuh hati, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Kasih kan milik kita, kasih kan milik kita, kasih kan milik kita, kasih kan milik kita. Di mana ada gelap tawa, senyum manis, mimpi indah, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Di mana anak-anak nyanyi, terdengar menyentuh hati, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Kita hidup bersama, kita hidup bersama, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk menaikkan syafaat-syafaat kita. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh meyakinkan kami bahwa memahami akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu adalah yang akan membuat kami berbahagia. Terlebih di dalam keluarga kami. Kebahagiaan keluarga pasti akan menjadi kenyataan ketika kami mau mengutamakan Tuhan dan juga mengasihi sesama anggota keluarga. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang bergumul menghadapi persoalan, permasalahan. Kiranya Engkau berkenan hadir di dalam kehidupan mereka. Jadilah jurumudi di dalam bahtera rumah tangga mereka. Bimbing mereka untuk keluar dari persoalan dan mampukan mereka untuk dapat melewati berbagai macam pencobaan yang ada. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang sampai dengan saat ini masih dihantui oleh virus corona. Banyak korban yang telah terjadi. Mereka yang harus kehilangan sanak keluarga. Bapa, kiranya Engkau berkenan memberi kekuatan, memberi penghiburan atas mereka. Dan biarlah pandemi yang saat ini sedang terjadi dapat segera teratasi dengan baik. Kami berdoa untuk jemaat yang saat ini tidak bisa beribadah di gereja karena kenyataan yang terjadi. Bapa, biarlah sekalipun mereka harus beribadah di rumah, mereka tetap bersehati di dalam Tuhan. Mereka tetap hadir di dalam ibadah kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk para petugas medis, mereka yang harus berhadapan dengan pasien-pasien virus corona. Kiranya Engkau juga memberi kekuatan, Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi ketabahan. Juga kepada para dokter, kiranya Engkau berkenan memberi hikmat dan kepandaian, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang tepat di dalam menghadapi kenyataan ini. Kami menyerahkan ya Bapa syafaat kami ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami pohonkan doa kami ini. Amin. Marilah berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya kepada kita dengan memberikan persembahan yang didasari dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ 147 bait pertama dan ketiga. Di sini aku bawa.
Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah dengan bangkit berdiri, kita menaikkan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini bersama kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas kekuatan dan pengharapan di mana kami tetap boleh menjalani hari-hari kami dengan baik. Saat ini bersama kami menaikkan syukur kami, memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Kiranya Bapa berkenan atas persembahan ini, dan berkatilah pengelolaannya agar persembahan ini dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga yang damai dan saling mengerti, sehati dalam suka dan di dalam duka. Anugerah Allah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Keluarga beriman beralaskan firman, hidupnya bahagia, damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Sekarang pergilah, wujudkanlah firman Tuhan dalam kehidupan keluarga saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.